الحمد لله رب العالمين الذي وفق العالمين العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا والذي حقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بسط للتائبين بساط كرمه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin muallimat, wabil khusus segenap ta'mir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, khususnya yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semua yang hadir pagi hari ini di masjid ini, di tempat yang mulia, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, dengan hidayah inayahnya. Pagi hari ini kembali kita digembirakan oleh Allah dengan hadirnya kita di masjid ini, dengan berjamaahnya kita, apalagi dimulai diawali dengan salat berjamaah, salat subuh. Kita tentu sangat gembira dengan kebaikan yang kita lakukan, karena merupakan bukti, merupakan tanda hati kita beriman bertakwa kepada Allah, yang apabila melakukan kebaikan kita senang. Karena di luar sana, jauh di sana barangkali ada, Pak Ibu rahimakumullah, orang yang ketika melakukan kebaikan itu tidak senang. Dia lakukan sih kebaikan, tapi belum tentu senang. Tidak demikian dengan kita. Kita ketika berhasil melakukan kebaikan, pasti kita merasa itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira, kita bahagia, senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebagian orang melakukan kebaikan itu sih dilakukan tapi terpaksa. Ada enggak yang begitu kira-kira? Dilakukan itu kebaikan. Kebaikan itu banyak. Ada yang berbentuk ibadah mahdhah atau di luar mahdhah, ya. Ada, Pak. Baik, kita lihat itu baik sekali, bahkan ibadahnya rajin. Cuman sepertinya terlihatnya atau tanda-tandanya, biasanya orang yang melakukan kebaikan tidak suka itu musiman. Betul tidak? Biasanya kebaikan yang dilakukan itu musiman. Musim apa?
Musim apa Pak? Rajin ke masjid berjamaah subuh, karena sebentar lagi dia mencalonkan diri sebagai lurah. Rajin ke masjid, nggak taunya cuma calon. Berarti ke masjidnya musiman, betul? Ada yang begini? Mana tuh orangnya? Enggak, cuma pengen tahu aja. Jadi mari kita ibadah jangan musiman. Kalau musiman itu nanti ya begitu dia dapat apa yang dia cari, hilang dari masjid. Tidak demikian dengan kita semua hadirin hadirat rahimakumullah. Oh, kita ini orang, insyaallah yang hadir ini banyak sekali. Alhamdulillah luar biasa, Bapak Ibu banyak sekali ini. Kita ini hamba-hamba Allah yang mencintai masjid. Kita ini hamba Allah, kalau lama di luar masjid nggak tenang, ingin segera ke masjid. Itu kita semua ini, betul? Sementara orang lain kebalikannya, kalau di masjid nggak tenang, pengennya cepat-cepat keluar masjid. Ada yang begitu juga ini. Nah, kalau udah disindir begini, tadinya mau geser nggak jadi itu Pak ya. Lah iya, ini sebenarnya yang dilakukan kita orang beriman kepada Allah, ternyata berdasarkan hadis. Khairul biqa al-masjid wa syarrul biqa al-aswaq. Sebaik-baik tempat itu masjid, dan seburuk-buruk tempat itu aswaq. Aswaq itu sukun, pasar, mall, ya, dan semacamnya. Apalagi yang lebih buruk lagi dari tempat itu Pak ya. Khairul biqa al-masjid, sebaik-baik tempat itu masjid, karena masjid itu suatu bumi, tanah, tempat yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat gudang rahmatnya, keberkahannya, tempat yang dipilih mustajabnya doa, tempat yang dipilih kalau beribadah berlipat ganda. Insyaallah. Nah, kita mau ngobrol aja di masjid, pahala. Tidur pahala. Ada yang ngantuk udah? Tidur itu pahala. Coba bayangkan, tidur di luar belum tentu Pak. Tapi tidurnya maksudnya dalam majelis ilmu, majelis zikir semacam ini ngantuk, ataunya dia tidur ngantuk ya. Berpahala itu. Iya, tapi ya lain kalau kita dari luar capek ke sana nyari masjid, begitu sampai ke masjid nggak pakai wudhu, nggak pakai sholat sunat tahiyatul masjid, langsung celentang sebentar udah. Iya, itu kan capek dari luar masjid dijadikan tempat istirahat. Ya lain Pak. Kalau mau wudhu dulu, sholat sunat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Kalau kita mampir-mampir pinggir-pinggir jalan masjid-masjid itu kan, kita mau pergian itu, baru kalau mau istirahat, istirahatlah. Toh sudah hormat terhadap masjid. Ini kadang-kadang orang mampir di masjid itu cuma untuk tidur. Ada lagi mampir di masjid cuma untuk kebelet. Ada. Iya. Begitu kebelet nyari masjid. Ya Allah. Ya boleh sih, namanya darurat, ya nggak apa-apa, silakan saja ya kebelet, ya nitip di masjid itu. Tapi jangan lupa setelah itu wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, jangan habis kebelet, udah merasa lega, berangkat lagi. Ya Allah, ternyata dalam hadis kalau ada semacam ini Pak, ini asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Oh, bayangkan itu Nabi, inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid wa la yusalli rak'atain. Orang lewat
dekat masjid, dia mampir tapi tidak sholat 2 rakaat. Ya itu yang dilakukan semacam tadi, Pak. Allah, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita sangat bersyukur kepada Allah, kita ini kalau berlama-lama di luar masjid, rasanya nggak enak. Pengen cepat, pengen segera ke masjid. Makanya dari subuh ke zuhur, rasanya kita cepat-cepat zuhur, pengen ke masjid. Agak lama itu waktunya, Pak. Nah, zuhur ke asar mendingan, apalagi asar maghrib, apalagi maghrib isya, nggak pulang kita dari maghrib ke isya. Ya, Masya Allah ya, subuh kita nggak segera. Padahal kalau mau tanya, yang lebih enak daripada duduk di masjid itu di rumah, ada nggak kira-kira jam-jam segini nih, Pak? Yo banyak, Pak. Tapi kita tidak terburu-buru. Kenapa? Nunggu isyraq. Allahumma ya azim ya karim. Makanya dikatakan, kita termasuk yang dikatakan Nabi, khairul biqa al masjid. Tempat yang paling baik itu masjid. Wa khairu ahliha awwaluha dukhulan wa akhiruha khurujan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik penghuni masjid itu adalah yang pertama datang dan yang belakangan keluar rumah. Nah itu penghuni masjid ini. Ya, memang begitu, berebut pertama datang. Makanya Syaikhullah Ibnu Alawi Al-Haddad itu membahas di dalam bab salat. Ya saya seyogyanya meneruskan bab salat tempoh hari itu ada al-manhiyat mungkin suatu saat ya. Ya saya masih penasaran itu, ingin melanjutkan karena beberapa itu lanjutannya itu masih panjang, masih ada. Sekalipun di masjid ini ya materi fikih khusus tentunya ada ya. Bab salat pasti sudah dibahas ya. Ya tapi manhiyat belum tentu. Ya, kadang-kadang terjadi ya perbedaan, kita menjadi tidak nyaman padahal dua-duanya sama, perbedaan itu boleh dan sebagainya ya. Jadi kita berontak pikiran kita, jangan sampai itu yang terjadi. Baik, insya Allah itu suatu saat, Pak. Iya, dalam hadis semacam itu. Makanya Syaikhullah Ibnu Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, yang berhak menempati saf depan itu sholat, ya mestinya orang yang pertama datang. Sebelum adzan sudah datang. Jangan biasa datangnya belakangan, masjid sudah agak penuh, berebut dia di saf depan. Ada nggak yang begini kadang-kadang? Kenapa? Takutnya terjadi su'ul adab. Takut terjadi su'ul adab. Ini adalah etika dalam berjamaah ke masjid, harus dipakai, Pak. Karena kalau masjid sudah agak penuh, kemudian di depan terlihat itu saf masih ada tempat, kemudian dia memaksa, bisa jadi melangkahi saudaranya. Betul? Ya kecuali darurat, Pak. Ini su'ul adab nanti ini. Makanya memang betul saf pertama salat. Nah, ini jadi salat ya. Saf pertama itu ada doa malaikat. Ya, Allahumma shalli ala ar-rajul fis sufufil awal. Kama qala. Doa malaikat, ya Allah, rahmati orang yang salatnya berada di saf pertama. Itu laki-laki yang pertama ini. Kalau ibu-ibu bagaimana doa malaikat? Sama, saf pertama tapi di belakang bapak laki-laki. Sama yang pertama. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita semacam itu, pertama datang, belakangan keluar. Berarti kalau paling baiknya penghuni masjid itu yang pertama datang, paling buruknya yang pertama keluar. Ya, syarrul biqa itu seburuk-buruknya tempat tadi. Al-aswaq, pasar-pasar yang sensitif dengan banyaknya maksiat barangkali. Makanya kita dianjurkan kalau ke pasar atau tempat-tempat umum dan sebagainya itu, Pak, ke terminal, stasiun dan sebagainya itu ya, itu dianjurkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
qadir atau yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, atau mungkin dikir-dikir silakan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar shalawat dan sebagainya. Itu dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kita terlihat maksiat tapi kita tidak bermaksiat. Ada pemeliharaan Allah. Ya. Paling buruknya tempat itu al-aswaq, pasar-pasar. Ya. Wa khairu ahliha, ya, sebaik-baik penghuni pasar itu akhiruhu dukhulan wa awwaluhu khurujan, adalah orang yang belakangan datang dan pulangnya duluan. Ya, sebaliknya masjid. Ya, tapi bukan yang kalau untuk berdagang ya kebalik, Pak. Kalau untuk berdagang di sana mencari rezeki ya lebih awal lebih bagus. Ya, ada yang makanya. Tapi kalau untuk belanja, wah ini kalau kadang-kadang pasar belum buka aja udah datang. Hah? Pulangnya pasar sudah tutup. Akhirnya apa yang terjadi? Pemborosan. Betul? Yang tidak perlu jadi perlu, yang tidak penting jadi penting. Kenapa? Karena menarik semuanya. Akhirnya terjadi mubadzir. Mubadzir. Dan seandainya tidak terjadi semacam itu, dia rezeki itu bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Hadirin rahimahullah, ini hanya teringat sebagai mukaddimah. Mari kita melanjutkan kajian sebelumnya. Dahulu beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah setahun ada saya sebulan sekali. Ada pembahasan pada saat itu di Ihya Ulumuddin, tafsiru madakhil syayatin ilal qalb. Pada saat itu sudah dibahas bahwa tentang al-ghadab wasyahwah. Salah satunya yang paling besar diperalat oleh syaitan itu tentang syahwat dan kemarahan. Kemudian kita telah membahasnya pula tentang hasud dan tamak. Saya teringat di situ, Pak. Kemudian selanjutnya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Ini sebentar lagi kita Ramadan. Ini masih Rajab ya. Kita masih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita masih di pertengahan Rajab ini, Pak. Ya, silakan, kita sangat bersyukur berada di bulan mulia. Silakan anjurannya banyak istighfar di bulan ini. Adapun di bulan Sya'ban itu ya banyak salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya puasanya silakan, sholat malamnya ya sholat sunnahnya ditingkatkan. Silakan sebanyak mungkin semampu kita. Ya silakan. Jadi kita bulan Rajab, kemudian kita banyak berpuasa. Kemudian Sya'ban pun akan demikian. Apalagi Ramadan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, luar biasa sebenarnya itu. Kita berpuasa kapan saja dengan puasa kita yang menjadikan perut kita itu ya tidak kosong banget lah seharian itu ya, tapi tidak kenyang. Orang berpuasa seharian kan tidak kenyang, kecuali pagi-pagi baru sahur ya, iya kenyangnya biasa saja. Tidak terlalu kenyang juga tentunya kita ya, nggak bebas makan maghrib sahur. Di sini dibahas wa min abwabihil azimah, sebagian daripada pintu-pintu syaitan yang luas. Asyabu minat ta'am atau asyiba'u minat ta'am, kenyang dari makanan. Perut kita ini tidak ada laparnya, kenyang terus. Karena kalau mau dituruti makan itu tidak mau berhenti, Pak. Betul tidak? Apalagi di meja makan selalu siap. Oh, dikit-dikit buka, ambil, makan, ya. Buka, ada apa? Makan. Belum lagi sekarang ini gampang sekali pengen makanan enak yang jauh dari kita. Oh, minta dianterin. Betul. Tinggal pencet HP-nya, anterin saya. Makanan apa yang dia bisa pesan? Betul, Bu? Masya Allah. Jadi kalau mau nuruti semacam itu, nggak dikaji semacam ini, Pak. Wah, ini perut akan kenyang terus. Ternyata kenyangnya perut yang terus menerus
yang terus-menerus ya, asyuba'u minat ta'am, itu menjadi alat bagi syaitan untuk menjadikan kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan syariat puasa. Di luar Ramadan ada sunnah. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan Pak, kalau tidak ada Ramadan, itu latihan, itu pendidikan, itu pelajaran 1 bulan, itu melatih betul kita. Nafsu kita dikekang semacam itu, perut kita dijaga seperti itu. Syaitan sempit, bahkan tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kalau nggak ada Ramadan dalam 1 tahun itu. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah dengan syariat puasa. Sementara kadang-kadang sebagian orang, pasti agama Islam itu tega-teganya orang nggak boleh makan siang hari. Agama bagaimana sih? Hadirin rahimakumullah. Ternyata hadirin rahimakumullah, di sini dikatakan wa in kana halalan. Sekalipun makanan itu halal, kenyang dengan halal, itu masih berbahaya. Ya, soal makan banyak sedikitnya itu relatif, di antara kita berbeda ya. Ada satu itu sepiring penuh yang belum kenyang, ada satunya udah kebanyakan Pak. Ya silakan diukur masing-masing. Artinya jangan terus kita sering lapar yang membahayakan. Ada kan? Ada sekarang ini berapa banyak Pak, bahkan bisa menyebabkan menurut medis gitu ya, menyebabkan kematiannya, penyakit Pak. Orang-orang yang gemuk kemudian melakukan diet ya. Diet itu ya, mengosongkan perutnya terus-menerus, lama-lama diserang lambungnya. Nah begitu. Nah ya, ini Nabi SAW melarang juga yang demikian. Semua tubuh kita itu punya hak Pak. Harus waktu haqqahu. Ya semua punya hak. Nah maka haknya berikan. Apa haknya tangan? Apa haknya mulut? Apa haknya perut? Apa haknya mata? Haknya mata itu melihat. Haknya mata itu tidur. Kalau sudah waktunya tidur, tidurlah. Itu memberikan hak mata. Ada orang pokoknya saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur dia. Memang sengaja nggak tidur. Padahal sebenarnya ngantuk. Salah dia. Ya, berikan haknya. Hak anak kecil itu nakal. Itu hak dia. Betul tidak? Lari sana, lari sini, mengganggu dan sebagainya. Itu hak dia ya. Memang sifatnya anak-anak Pak. Ya. Sampai sholat kadang-kadang diganggu dan sebagainya ya. Walau wa in kana halalan safiyan fa inna syib'an yuqawwi asyahawat wasyahawat aslihatus syaitan. Nah ini katakan ini, kenyang itu bisa menguatkan syahwat. Makanya coba puasa berarti mengekang syahwat. Sedangkan syahwat itu satu-satunya yang paling besar senjata syaitan. Aslihatus syaitan. Syaitan itu alatnya adalah syahwat kita. Sedangkan syahwat kita yang paling besar itu makanan. Ya, cuman kalau makanan sudah nyampe ya silakan. Itu sebelah situ sudah nyampe aja. Nanti dibahas begini terus nggak mau makan, ya bukan ya. Ya kan ini pembahasannya kalau terlalu kenyang, iya kan? Ya kenyangnya terus menerus lagi. Kalau ini enggak, sedang gitu Pak, sedang bagus gitu ya. Ya silakan. Iya, betul. Itu sudah diukur ya sama pengurus ya, Ustaz ya, Masya Allah, Ustaz itu sudah. Faqad ruwiya, ada satu riwayat. Ini sering riwayat ini diceritakan. Anna Iblis zahara Yahya bin Zakaria alaihi salam. Iblis ini pernah datang ke hadapan Nabi Yahya. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam. Fara'a alaihi ma'anit.
Maka Nabi Yahya itu melihat syaitan ini membawa ya tentengan, kantong, tentengan Pak, ya, harpes kalau kita sekarang itu membawa ma'alik, ya, tempat. Tahu itu Nabi Yahya, iblis ini apa yang dia bawa? Yang isinya itu ya banyak sekali, segala sesuatu ada yang dibawa ini. Faqala lahu, Nabi Yahya mengatakan, ya iblis, ma hadzal ma'ali? Apa tempat tentengan yang kau bawa banyak isinya itu? Maka iblis itu menjawab apa adanya, jujur dia. Qala hadhihi syahawat, ini adalah syahwat. Ya, yang saya bawa ini adalah syahwat. Syahwat artinya sesuatu yang ada di tempat itu membuat manusia terlena. Syahwat itu ya kami begitu, ya kan? Syahwat itu yang menjadikan kita terlena, ya, ingin, cenderung tinggi. Begitu melihat tertarik, syahwat, terlihat tertarik, melihat tertarik. Ya saat merasa tertariknya ya itu nikmat dari Allah. Tapi kita berhati-hati dengan tertarik. Setelah itu apa yang dilakukan gitu kan? Kalau kita merasa ingin, nah masalah Pak. Ingin itu, cuman perasaan inginnya itu nikmat. Akhirnya iblis ini mengatakan ini syahwat allati asabtu biha ibna Adam, yang dengan ini saya memperdaya anak Adam, manusia. Dengan syahwat inilah saya mengalahkan manusia. Kata iblis begitu kepada Nabi Yahya. Faqala fahal fiha min syai'. Kalau begitu ceritakan apa yang ada di dalamnya itu. Ditanya oleh Nabi Yahya, fahal fiha min syai', di dalamnya itu ada apa itu? Bawaan tentengan iblis itu. Qala rubbama syabi'ta fataqqalnaka 'anis salati. Ya, ini di dalamnya ini banyak makanan-makanan yang menjadikan kalau kau melihat kau pasti tertarik, pasti semua kau ingin. Nah, kalau kau makan kenyang, rubbama syabita, ketika engkau kenyang, fataqqalnaka, maka saya akan beratkan engkau dari ibadah. Anis salat, beratkan dari salat. Wa anid dzikri, diberatin dari zikir. Beratin berangkat ke masjid, diberatin berjamaah, diberatkan pengajian. Betul tidak? Coba kalau sudah kenyang Pak. Iya, makanya ini subuh banyak yang datang ini, insya Allah nggak ada yang kekenyangan dari sebelum subuh kecuali sahur. Ya kalau sahur karena sengaja memang mau puasa disunahkan. Ya, makanya karena perut ringan berangkat ke masjid. Sudah begitu berpikir yakin, nanti di masjid lah sarapannya, begitu kan? Dan ternyata benar Pak. Insya Allah ya. Akhirnya tidak berat, tapi kalau sudah kekenyangan, berapa banyak orang yang mengaku itu sebenarnya dari siang itu sudah diniatkan berangkat tarawih, nggak tahu jam berbukanya kebanyakan, berangkat nggak dia? Berat perutnya sudah, kalau udah berat, tarawih kan nanti jam 11 masih bisa, gitu kan? Hujan kan? Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahu yastajibu da'watina. Hujan, Allah ijabahi doa-doa kita semuanya. Amin. Ini kata iblis. Faqala fahal ghairu dzalik? Apakah ada selain itu? Qala la, tidak. Kata iblis tidak. Qala lillahi alayya an la amla batni min at-ta'ami abada. Akhirnya Nabi Yahya mengatakan kepada iblis, "Oh, kalau begitu ternyata itu alatmu untuk memperberat kami, memberatkan kami untuk ibadah. Saya bersumpah karena Allah,
Lillahi, karena Allah. Kata Nabi Yahya, alayya alla amla batni minat ta'ami abada. Sejak saat ini aku berjanji tidak akan pernah mengenyangkan perutku selama-lamanya. Wow, ini Nabi, Pak. Nabi Yahya. Ya, artinya paling tidak kita bukan kenyang ya. Kalau kenyang sudah pasti ya, kita kenyang, tapi tidak selamanya. Dan kita banyak puasa itu sudah bagus. Tembus puasa paling tidak sebulan 3 hari. Ya lebih misalnya ya. Apalagi Senin Kamis sudah bagus. Ya. Faqala Iblis, karena Nabi Yahya mengatakan semacam itu. Kalau begitu saya bersumpah karena Allah selamanya sejak saat ini saya tidak akan pernah mengenyangkan perutku selama-lamanya. Akhirnya Iblis mengatakan, wallahi alayya alla ansaha musliman abada. Karena Allah aku bersumpah. Oh, Iblis bersumpahnya masih karena Allah. Kan Iblis ya. Iblis itu kan menentang Allah, tapi sumpahnya begitu. Dalam Al-Quran pun kan dikatakan Iblis itu takut sebenarnya kepada Allah, cuma tidak tahan. Walillahi alayya, aku pun bersumpah karena Allah. Karena Allah, saya tidak akan pernah bercerita ini kepada siapapun orang Islam selama-lamanya. La ansaha musliman abada. Saya tidak akan pernah cerita ini kepada siapapun, pada manusia selama-lamanya. Ternyata kita sekarang diceritain. Betul. Bocor berarti Pak ya. Bocor berarti kita diceritain sudah. Kalau iblisnya langsung ya nggak cerita. Cuman hati-hati. Berarti yang cerita sekarang ini, yang ceritain kepada kita berarti siapa? Oh, nanti saya dibilang iblis Pak. Iblis mengatakan demikian. Wa yuqalu fi kathrati. Karena isyarat itu jam 5. Sudah jam 6 ya. Jam 6 isyarat. Itu sudah hampir 50. Wa yuqalu fi kathratil akli sittu khisalin madmumatin. Dikatakan orang senantiasa kenyang itu kasratul akli, lalu banyak makan itu ada 6 hal tercela. Ada 6 macam tercela akan terjadi kepada orang itu. Yang pertama, awaluha an yadhhab an yudhiba khawfullahi min qalbi. Kenyangnya akan menghilangkan rasa takutnya kepada Allah di dalam hatinya. Ya, terus lama-lama hilang takutnya kepada Allah. Kan diberatkan dari ibadah tadi. Lama-lama terbiasa dengan salah, terbiasa dengan salah, terbiasa dengan salah. Nggak takut dia kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah, dia akan gampang melanggar. Makanya bagaimana kita bersyukurnya dengan syariat puasa. Artinya yang kedua, an yudhiba, baca yadhab, an yadhaba rahmatun. Bisa ya, kalau yudhib itu dimuta'addikan ya. Kalau yadhab itu mutawa'ahkan, silakan saja. An yudhiba rahmatul khalqi. Rahmatul kalau dibaca yudhiba itu rahmatan. Dari tadi jadi kenyangnya itu makan, kenyangnya itu menjadi fa'il, menjadi pelaku yang menjadi subjeknya. Jadi kenyangnya itu akan menghilangkan rahmat, kasih sayang kepada sesama makhluk dari hatinya. Dalam hati orang tersebut akan semakin terkikis habis rasa sayang kepada sesamanya. Ya. Iya, orang kalau doyan makan itu yang tadinya buat sedekah, dia tak mau dia Pak. Melihat ini sayang, pengen dimakan sendiri. Melihat yang ini sayang, pengen dimakan sendiri. Jatuhnya akhirnya orang semacam itu jadi orang pelit. Ya. Punya sesuatu sebenarnya dia sudah kenyang, ada lebihan. Masih bagus ini dimanfaatkan, dikasihkan pada orang lain, banyak yang manfaat, banyak yang senang. Tapi apa dia pikir? Oh, nanti sebentar lagi saya akan lapar. Sebentar lagi saya lapar.
Beda dengan orang-orang yang tidak banyak makan. Waduh, lebih ini nanti daripada kebuang, gitu kan? Takut kebuang. Di sebelah sana itu masih bisa saya kasih dia, seterusnya apa? Oh, ini dia. Ini akan hilang di perasaan-perasaan semacam ini. Ya, ini yang kedua. An yadhhaba rahmatul khalqi min qalbihi li'annahu yadhunnu annahum kulluhum shiba. Bahkan dia mengira, ya, dalam pikirannya itu berpikir, orang-orang juga udah pada kenyang. Mau dikasih, mereka mau dia. Mau dikasih, paling udah kenyang dia. Ya, berbeda dengan orang yang rahmatnya tinggi, rahmatnya kasih sayangnya tinggi dalam hatinya. Masih bermanfaat. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, masa hidupnya tidak pernah tidur di malam hari. Ya, Nabi SAW menyisakan makanan. Nabi sampai berjalan sekian jauhnya mencari siapa yang bisa menerima makanan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali ngajak teman. Sampai berjalan 1 mil, mil lain 2 mil. Sampai berjalan semacam itu, nggak mau makan sendiri. Kalau mau makan cari kawan. Allah, ya. Nah, jadi makan berjamaah, memang enak. Kalau makan berjamaah enak, Pak. Kan jadi mungkin makanannya bukan makanan mahal, ya. Itu apa itu yang berkata itu, Pak? Bukan makanan mahal kan ya? Iya, tapi kalau makan berjamaah, memang enggak. Oh, pasti nikmat. Hadirin rahimahullah, itu Nabi SAW selagi masih ada sisa makanan. Mungkin sisa ini bukan sisa yang dimakan. Maksudnya apa sisa makanan itu? Ya, makanan yang masih banyak itu masih ada, bukan sisa dari mulut, bukan sisa makan kita, bukan. Tapi kalau ada sisa makan semacam itu, tidak bisa tidur di malam itu. Saking tingginya perasaan rahmat di qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watali, yang ketiga yang tadi sudah dibahas, an yuthqila 'ani ta'ati, kenyangnya itu memberatkan taat kepada Allah. Iya, pokoknya kalau orang kenyang, Pak, kenyang sholat fardu, sholat wajib, yang karena memang wajib dilakukan, tapi untuk menambah banyak sunnah ini berat ini. Karena dia membayangkan, dia berpikir lagi sholat saja ingat, nanti habis sholat langsung sudah rebahan. Berat. Wow, ya. Yang keempat, annahu idza sami'a kalamal hikmati la yajidu lahu rifqatan. Wow. Yang keempat, orang yang terus-menerus kenyang itu, apabila dia mendengar perkataan-perkataan hikmah, la yajidu lahu rifqatan, dia tidak akan mendapatkan kelembutan di dalam pikirannya. Artinya apa, Pak? Sulit untuk menerima, menjadi orang yang keras hati. Padahal pembicaraan itu hikmah. Makanya kadang-kadang tidak jarang orang itu kayak apa ya? Allah dia yang ngomong gitu. Allah dia. Padahal omongannya bagus. Mungkin karena tidak suka dengan orangnya atau mungkin apa ya? Ya, dia yang ngomong. Saya kamu dengerin, kenapa? Jenggotnya panjang. Ya, cuma jenggot Pak. Sebaliknya juga begitu. Yang saya dengar mah, kalau yang ngomong itu jenggotnya panjang, baru saya mau. Kalau jenggotnya pendek, nggak mau dah. Coba periksa-periksa, sering kenyang nggak dia begitu? Sering kekenyangan nggak? Kenapa dia kok keras hati semacam itu, Pak? Ya. Kalamul hikmah, padahal kita mendengarkan kalamul hikmah itu dari siapa saja, sampai kepada anak kecil, lebih muda dari kita, terima. Kita harus rikqah itu lembut, hati kita lunak, jangan keras. Apalagi nanti Pak diprotes itu bacaan Al-Quran, yang kritik, yang kasih tahu salahnya anak-anak. Dijitak dia loh, bocah. Padahal benar anak-anak sekarang ini, jangan dikira anak-anak banyak hafid Quran. Betul tidak? Yang namanya anak-anak SD,
SD, yang kelas TK ada Pak. Itu hanya kelas TK saja, atau SD kelas 1, kelas 2 yang hafal juz ammah itu, 1 juz itu sudah banyak. Sudah banyak Pak. Makanya itu terjadi kepada saya. Saya pernah sholat subuh yang dibaca surah An-Naba. Saya baca surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Itu selesai sholat Pak, subuh. Waktu itu subuh. Selesai sholat, itu ada anak kecil, sudah zikir, habis zikiran, sudah zikir. Dia nunggu anak itu, sholat dengan ayahnya. Ya, masih SD, masih TK mungkin dia. Ya, nungguin saya. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ayatnya kurang. Oh iya, kurang ya? Apa yang mana kurangnya? Dibaca sama dia. Yang kurang itu dibaca. Saya nggak sadar sampai dia begitu. Apa terus saya nggak terima? Sampai ayahnya itu nggak tahu perlu apa. Jadi diajak pulang, nggak mau ketemu Pak Ustadz dulu, katanya begitu. Anak itu nggak tahu itu ayahnya mau ngapain dulu. Didiemin aja. Oh ternyata itu kata ayahnya begitu. Iya Pak Ustadz tadi diajak pulang nggak mau, katanya mau ketemu Pak Ustadz dulu. Gitu. Ya Allah, coba ini anak kecil. Apa terus karena anak kecil yang kritik kita terus kita tolak? Tidak, apalagi ayat Quran wajib kita perhatikan orang itu. Ya, ini kadang-kadang dikritik bacaannya. Yang jadi imam sudah sepuh, sudah tua. Ya, kebetulan yang jadi imam dia terus yang maju, terus yang maju. Bacaannya banyak salah. Bacaannya banyak. Ini problem sama jamaah ini kadang-kadang. Rasanya satu sisi pengen ke masjid, pengen berjamaah, imamnya itu terus banyak salah, nggak pernah nawarin kepada yang lain. Misalnya semacam itu Pak. Begitu dikritik, Pak Haji, Pak Haji tadi bacaannya salah. Apa dia bilang? Ya dulu dong, kau belum ngaji, gua udah hatam. Ya Allah, ini gak terima dia. Jangan begitu. Nah ini kalamul hikmah. Perkataan hikmah itu dari manapun kita ambil. Tidak mustahil kadang-kadang begitu kita diam. Malah bisa jadi hikmah itu kadang-kadang kita melihat dari orang yang tidak beriman. Bisa jadi, oh iya dia berbuat begitu. Itu bagus dia. Ada tingkahnya orang-orang yang semacam itu, ada hikmah, ada perkataan hikmah, entah dari siapapun. Siapa saja orang yang gampang menolak perkataan hikmah atau perbuatan hikmah dari siapapun yang gampang menolak, coba periksa, jangan-jangan akibat daripada sering kenyang. Karena hatinya kasar, hatinya keras. Wal khamisu annahu idza takallama bil mau'izati wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nas. Ini khususnya ini kepada para mubaligh, para ustaz, para kiai, para ulama, para penceramah, para penasehat. Ya, pemimpin yang banyak berbicara di hadapan orang banyak, yang memberikan banyak fatwa dan pendapat-pendapatnya. Pemimpin rapat, pemimpin perusahaan dan seterusnya. Ini penting Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Annahu, yang kalimat idza takallama bil mau'izati, kalau dia berbicara dengan mau'izah, dia memberikan nasihat, dia memberikan hikmah. Perkataan hikmah disampaikan. Apa yang terjadi? La yaqa'u fi qulubin nas. Hilang. Hilang begitu saja. Orang mendengar, tapi tidak tersisa, tidak membekas di hati para pendengar. Makanya para dai, para mubaligh memang harus banyak puasa. Betul tidak? Harus banyak puasa. Kalau mubaligh kenyang, kadang-kadang, maaf, saya nyebutnya nggak enak gitu. Ya, apa namanya? Saya kurang tahu penyebabnya, apa mungkin banyak makan atau enggak ya.
Ya, ya. Badannya itu. Nah, kalau itu yang terjadi, hadirin rahimakumullah, ini akan terjadi. Makanya kenapa nasihat tidak selamanya bermanfaat? Kalau ada nasihat tidak bermanfaat kepada orang yang dinasihati, jangan selamanya menyalahkan orang yang dinasihati. Jangan-jangan yang menasihati, Pak. Lihat zaman-zaman dulu tidak alim, tidak terlalu banyak ilmunya. Untuk kita, kakek nenek kita, Pak. Tapi kalau berbicara, begitu meresap di hati, Pak. Seumur hidup kita membekas. Nah, kalau makan jangan berdiri ya. Dia nggak nyebut hadis, betul tidak? Ini hadisnya sahih, nggak begitu kan? Anaknya juga nggak nuntut mana hadisnya, Bu. Tidak. Kalau sekarang kan begitu. Orang berbicara, ini hadisnya harus disebut kitabnya sahih apa tidak, riwayatnya. Kalau nggak disebut begitu, ayat Quran, ayat berapa di surah berapa? Kalau nggak nyebut begitu, wah, dia kan sekarang begitu, Pak. Jadi kalau begitu nasihat yang kurang bermanfaat bisa salah dua-duanya. Penerimanya bisa salah, yang menasihati bisa punya kekurangan. Ya betul ya, kalau misalnya seorang orang partai itu mengatakan ada kalau menasihati orang yang keras hati, menasihati orang yang keras hati itu katanya seperti air disiramkan ke daun talas. Tahu daun talas, Pak? Iya. Daun talas kalau disirami air bagaimana? Basah nggak dia? Nggak basah. Kalau daun-daun lain langsung basah. Makanya kalau ngaji jangan jadi daun talas, Pak. Nggak berguna nanti ilmunya, ya kan? Dibilang apa namanya? Keras hati, dia qaswatul qalbi. Makanya ya, terus guru saya cerita benar juga, katanya begini. Ya kalau kita nyiramin daun talas itu nggak basah-basah, siram kering lagi, siram kering lagi, siram kering lagi, kan begitu kan? Terus nggak basah-basah. Ada caranya kalau mau basah. Ambil daun talasnya, dikucek-kucek, diulek, campur air, basah nggak dia? Basah, Pak. Nyatu dengan air. Berarti kalau ada orang ngaji semua keras hati, diapain? Ulek aja dia. Ya Allah ya. Jadi dua-duanya, Pak. Penasehat juga begitu, dai begitu, mubalighin, mubalighat juga begitu, Pak. Iya, sekarang ini Masya Allah itu ada seorang ya mubalighah ya. Mubalighah semua kita tahu. Masya Allah, kalau ngaji, pengajiannya Pak, nggak boleh diambil gambar begini. Nggak mau dia. Rekamannya rekaman suara aja. Iya, Masya Allah. Laki-laki nggak boleh ikutan di situ. Ya mungkin itu karena waraknya kepada Allah, Allah. Tapi memang ya Allah, peminatnya pengajiannya dari jarak yang jauh datang. Begitu beliau berbicara, pembicaranya biasa-biasa. Tapi pendengar mengangguk-angguk, bahkan tidak jarang yang nangis. Membuat pendengar ini menangis. Allah, ya barangkali ini pengaruh daripada ucapan hikmah dan mau'izahnya. Yang dia itu dekat, takarrubnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam kadang-kadang membaca ayat Al-Quran, nikmat itu membuat makmum khusyuk, membuat makmum menangis. Padahal mestinya paham, ini tidak paham tapi bisa menangis. Ini pengaruh dari suara yang dibaca, ayat yang dibaca oleh imam. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali yang terjadi. La yaqa'u fi qulubin nas. Kemudian yang terakhir yang keenam, wasadisu an yuhayyija fihi al-afrad. Orang yang biasa kenyang itu sangat rentan terjadinya penyakit. Betul tidak? Iya, terjadinya penyakit. Keserangan penyakit itu gampang sekali, Pak. Makanya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kau akan sehat, ya berarti orang yang kenyang terus mesti sering sakit.
Ya coba bayangkan kalau kenyang terus itu kan apa saja masuk Pak. Satu tempat itu Maidah. Maidah itu ya tempat penggiring makanan perut besar kita yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya itu terbatas juga kekuatannya. Apalagi biasanya orang kalau banyak makan itu mengunyahnya sebentar aja udah ketelan dia. Bingung saya kalau lihat orang makan begitu. Dia makan, dimasukinya banyak. Oh banyak. Baru dikunyah sebentar aja. Ya udah ditelan, ambil lagi. Makanya satu piring sebentar banget udah habis Pak. Ada begitu kadang Pak. Ya memang sudah bentuk mulutnya ya. Mulutnya lisannya ini diciptakan begitu oleh Allah ya. Tapi ada orang ngunyahnya lama. Apalagi yang memang giginya sudah berkurang. Ngunyahnya lama. Kalau Nabi SAW imdalhut ta'am atau yamdalhut ta'am, yang itu artinya mengunyah, itu paling sedikit 24 kali. Paling sedikit, lebih bagus. Nah ini kadang-kadang mengunyah baru 10 kali itu sudah masuk. Padahal makanannya makanan keras juga. Ya Allah, itu seperti gilingan aja itu dia. Ya. Akhirnya banyak makannya itu. Melihat apa makan, masuk lagi semua kumpul dalam satu maidah. Tempat yang semacam ini. Bagaimana nggak jadi penyakit? Bagaimana penyakit ditambah lagi sekarang makanan-makanan itu sebenarnya jarang sekali yang tidak bercampur dengan kimia pengawet, betul tidak? Wow, lagi-lagi Pak. Makanya kita berhati-hati dan ya. Oh iya. Biar surat yang tuh ya. Itu bukan dulu, itu Pak. Yang sudah sini. Iya. Berapa 9 tadi? Waktu isyaratnya ya, kalau turunnya dari tadi sebenarnya. Ya, kalau isyaratnya masih ada. Oh dia di setting begitu ya. Ini sholat isyaratnya. Nah, turun itu jam 5.57 kemarin. Kemarin subuh, pagi jam 5.57. Ya, jadi 10 menit lagi dari jam 5.57 harus sholat gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maksud hati ini melanjutkan lagi kepada berikutnya tentang hubbut tazayyun min abwabil azimah. Insyaallah dalam lain kesempatan. Dan saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan seperti apa rekomendasi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkat dan menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini, dan alhamdulillah mencapai sekaligus dalam rangka tarikh Ramadan, persiapan bulan Ramadan. Banyak hal yang kita dapatkan dan yang akan bermanfaat untuk kita. Kita langsung saja sesi tanya jawab ya. Ini 2, 3 ya. Ada tadi Pak. Yang berlebihan ya Pak Ustaz ya. Jadi sekarang ini banyak orang mengaku itu sebagai wali Allah, bilang dia dulu segala macam perintahnya dan kitanya seperti raja gitu Pak Ustaz. Kan wali Allah itu terbagi dua ya Pak Ustaz. Nah, kadang-kadang kita jadi bingung gitu Pak Ustaz, apakah sesuatu beliau itu seperti apa gitu Pak Ustaz. Misalnya kita ada wali songo Pak Ustaz, kita juga wali Allah gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu. Karena juga yang masyarakat itu juga sebenarnya mengaku sebagai wali Allah gitu. Terus yang kedua mengenai sunatul masjid itu Pak Ustaz, mana yang lebih dulu tahiyatul masjid apa qobliyah gitu Pak Ustaz. Misalnya kita terlambat, mana yang lebih penting atau yang lebih utama? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjutkan dari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya tergelitik dengan kata Ustaz, haknya anak-anak nakal.
bermain tapi bermainnya dia belum tahu adab di masjid. Jadi orang tua memperlakukan anak untuk jangan nakal, tapi sebetulnya anak itu nakal. Apalagi kita sebagai orang tua tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak-anak, karena ucapan kita doang. Kalau kita kan anak nakal, ya nanti sampai besarnya menjadi nakal. Itu ya. Karena tadi kan bertentangan juga dengan apa yang Ustaz katakan, bahwa anak itu bisa tegur ustaz gitu waktu sholat. Itu anak-anak kita. Jadi jangan salah persepsi kita menyebutkan anak nakal. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua lagi pertanyaan, mau langsung atau Dijawab dulu tadi. Ya. Kita nanti lupa. Ini sudah lupa. Kalau tadi Pak Haji itu bukan pertanyaan tapi disampaikan yang pernyataan ya, menambah penjelasan. Terima kasih. Itu bagus. Ya baik. Saya jawab dulu yang pertama al-ghulu. Ya itu berlebihan atau mungkin hal-hal tingkah perbuatan yang melampaui batas dan sebagainya, ya ghulu. Sehingga ya kita memang harus hati-hati. Kalau kita sampai kepada al-ghulu ini nanti disalahkan juga. Misalnya kita hormat kepada sama manusia, mau siapapun manusianya, tapi berlebihan. Saking hormatnya kayak sujud kepada dia. Di kita ini ada wali songo. Ya, jangan ditambah NG Pak, jadi songong. Ya, wali Allah, kekasih Allah. Ya, tapi kita hormat, ya silakan saja, tapi ada batas. Ya kalau hormatnya kepada mereka datang ke kuburan yang nangis, bergurit apa dan sebagainya, misalnya semacam itu Pak. Apalagi nanti diiringi dengan permintaan-permintaan. Ya, wahai Sunan Derajat, wahai ya Sultan Hasanuddin, wahai Syekh Rahmat Sunan Ampel, ya kan? Raden Rahmat Sunan Ampel, engkau hamba Allah, kekasih Allah, dekat kepada Allah, maka tolong saya. Iya, tolong saya. Minta tolongnya sama dia. Nah ini kan berlebihan nanti ini Pak. Minta tolong apa itu? Nah, kita datang ke kuburan para wali hanya sekedar ingin mengingat tadzkiratul akhirah. Itu pertama, mengingat akhirat dengan melihat kuburan. Itu kalau Nabi itu dzakirumul akhirah, itu bagus. Kemudian kalau mau berdoa, berdoa saja kepada Allah, mendoakan wali songonya boleh. Ya doa-doa kita tetap kepada Allah dengan cara-cara yang tidak melebihi batas. Iya betul, ya harus diluruskan. Sekarang ini yang namanya ziarah wali songo itu, Allah luar biasa Pak. Ya. Kalau saya melihat, ya bagaimana ziaratul kubur itu silakan, tidak dilarang, itu bermanfaat, yang penting caranya benar. Tapi ternyata ziaratul ulama yang masih hidup, maksudnya yang itu sebenarnya lebih penting. Ini berkurang nih Pak. Ulama di sana itu, daerah sana itu, Masya Allah, dia hidup di kaki gunung. Ya Allah, tapi luar biasa, doanya mustajab, dekat sekali kepada Allah. Negara kita dalam keadaan semacam ini, penting untuk mendatangi para ulama sebagai pewaris para nabi, mumpung masih hidup. Ada sedekah entah berapa berikan, apalagi buat pesantrennya. Betul tidak? Nah ini kadang-kadang yang kurang Pak. Tapi kalau kuburan para wali semua, atau mungkin kuburan para ulama dan sebagainya dibesar-besarkan, saya tidak melarang. Tapi takutnya yang seharusnya besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan. Takut ini akhirnya tertipu kita. Ya betul juga. Terima kasih mengingatkan kita Pak. Itu maksudnya ya. Apa saja bukan soal ziarah, bukan soal ziarah wali songo ini Pak. Adat dibesar-besarkan, dulu itu. Iya, sunnah dihilangkan. Ya, ini kita harus bahas Pak. Sunnah dibesar-besarkan, wajib dihilangkan. Makanya saya sering kritik itu sholawat di malam hari, sholawat yang datang, wah ribuan orang yang datang itu.